Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K di tahun ini, khususnya penata layanan teknis operasional, sehat-sehat semuanya dimanapun berada. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K tahun ini khusus untuk penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang keempat. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Sebuah instansi pemerintah mengalami peningkatan keluhan dari masyarakat mengenai waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Penata layanan operasional diminta melakukan evaluasi terhadap waktu penyesuaian layanan dengan merujuk pada indikator kinerja utama atau KPI. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Membuat laporan keluhan masyarakat untuk diserahkan kepada pimpinan instansi. B. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan. C. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkan dengan standar. D. Menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat. E. Melakukan pelatihan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional. Jawabannya adalah yang C. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkan dengan standar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis data waktu penyelesaian layanan untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian dengan standar. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, seperti pelatihan staf atau penyusunan strategi peningkatan layanan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 menetapkan klasifikasi penata layanan operasional sebagai jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Dalam konteks pengelolaan risiko, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini? A. Meningkatkan koordinasi antar unit di instansi terkait. B. Menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. C. Memberikan pelatihan komunikasi interpersonal kepada staf. D. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung otomasi layanan. E. Mengawasi langsung semua unit yang terkait dengan layanan operasional. Jawabannya adalah yang B. Menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. Yang B jawabannya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dalam pengelolaan risiko, penata layanan operasional perlu menyusun rencana mitigasi risiko yang mencakup identifikasi potensi hambatan dan langkah antisipatif untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan baru. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selama pandemi, sebuah instansi pemerintah mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Penata layanan operasional perlu mengevaluasi efektivitas sistem baru ini. Apa indikator utama yang harus diperhatikan? A. Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi. B. Kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. C. Tingkat pelatihan staf terkait sistem baru. D. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk sistem tersebut. E. Dokumentasi keluhan masyarakat terhadap sistem baru. Jawabannya adalah yang B.
kecepatan akses layanan, dan kepuasan pengguna. Itu dia jawabannya, yang B. Kita lihat pembahasannya. Efektivitas sistem baru harus dievaluasi berdasarkan kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna, karena kedua indikator ini langsung mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, penata layanan operasional harus memastikan pengelolaan data dan dokumentasi layanan operasional dilakukan dengan baik. Apa manfaat utama dari pengelolaan data yang sistematis? A. Meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu singkat. B. Menyusun laporan keuangan instansi secara transparan. C. Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan di masa depan. D. Mengurangi biaya operasional melalui penggunaan sumber daya minimal. E. Memastikan keluhan masyarakat tidak memengaruhi reputasi instansi. Jawabannya adalah yang C. Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan di masa depan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pengelolaan data yang sistematis memberikan dasar yang kuat untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis, sehingga layanan operasional dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja layanan operasional, penata layanan operasional menggunakan metode survei kepuasan pengguna. Hasil survei menunjukkan skor kepuasan yang rendah pada aspek kecepatan layanan. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti sistem layanan dengan teknologi terbaru. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada staf layanan. C. Menambah jumlah staf untuk mempercepat proses layanan. D. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. E. Mengurangi jenis layanan yang diberikan agar lebih fokus. Jawabannya adalah yang D. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Kita lihat pembahasannya. Langkah terbaik adalah menganalisis alur kerja layanan untuk menemukan hambatan spesifik yang menyebabkan lambatnya proses. Setelah hambatan diidentifikasi, solusi yang lebih spesifik dapat diterapkan. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal P3K khusus penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang keempat. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.